Hansi Flick mengkritik pelatih kepala Spanyol dan mengkonfirmasi Lamine Yamal tidak bermain. Pedro Fernandes mulai rencana latihan khusus bentuk otot. Frenkie de Jong telah kembali berlatih bersama Barcelona. Pelatih Valencia berikan tanggapan jelang laga di Estadi Johan Cruyff. Hansi Flick mengkritik pelatih kepala Spanyol dan mengkonfirmasi Lamine Yamal tidak bermain. Lamine Yamal akan melewatkan pertandingan hari Minggu dan mungkin pertandingan Kamis melawan Newcastle di Liga Champions. Hansi Flick, manajer Barcelona, telah mengkonfirmasi bahwa Lamine Yamal tidak akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu melawan Valencia. Bintang remaja itu tidak mengalami cedera serius, tetapi memiliki rasa sakit di area kemaluan dan mungkin juga melewatkan pertandingan Liga Champions pertama Barcelona melawan Newcastle Kamis depan. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Flick sangat kritis dengan pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, meski tidak menyebutkannya secara eksplisit. Lamine tidak akan tersedia untuk besok. Sayang sekali karena dia bermain dengan timnas dengan rasa sakit. Dia punya masalah. Dia bermain 79 menit dan 73 menit di setiap pertandingan. Dan di antara pertandingan dia tidak berlatih. Manajer Spanyol tidak mengkhawatirkan pemain. Tim nasional Spanyol memiliki tim terbaik di dunia dan pemain terbaik di setiap posisi. Mereka sangat bagus. Mungkin kita harus lebih memperhatikan para pemain. Ini adalah berita yang membuat saya sedih, kata Hansi Flick dalam konferensi pers. Dia melanjutkan ketidaksenangannya terhadap Luis de la Fuente, mengatakan mereka belum banyak berbicara karena bahasa Spanyolnya tidak bagus dan bahasa Inggris de la Fuente juga tidak terlalu bagus. Mungkin itu masalahnya, komunikasi bisa lebih baik. Saya juga pernah berada di sini sebagai pelatih dan saya tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja. Saya tahu betapa sulitnya pekerjaan ini. Tapi komunikasi dengan klub harus baik dan itu selalu baik dalam kasus saya, lanjut Hansi Flick. Barcelona versus Valencia yang akan dimainkan pada hari Minggu 14 September pukul 21.00 waktu setempat akan menjadi pertandingan pertama kandang Barcelona meskipun akan dimainkan di Stadion Johan Cruyff, tempat latihan klub dengan kursi lebih sedikit dari standar La Liga dengan kapasitas hanya sekitar 8.000 kursi saja. Pedro Fernandes mulai rencana latihan khusus bentuk otot. Baru berusia 17 tahun, Pedro Fernandes alias Dro mulai mencuri perhatian di tim utama Barcelona asuhan Hansi Flick musim ini. Setelah sempat dipanggil berlatih pada akhir musim lalu, ia kini rutin mengikuti latihan pramusim dan sudah masuk dalam skuad untuk 3 laga La Liga. Sambil menunggu debut resminya, Sport melaporkan bahwa Fernandes telah memulai program latihan khusus untuk membentuk otot dan beradaptasi dengan intensitas kompetisi tertinggi di Spanyol. Program ini dirancang staf medis klub agar sang gelandang mampu meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Ia kini melengkapi latihan kelompok dengan sesi individu yang berfokus pada aspek fisik. Hansi Flick dan staf pelatih dikabarkan sangat puas dengan perkembangan pemain muda ini. Selain menjadi salah satu bintang pramusim, Fernandes juga memperlihatkan potensi besar yang membuatnya dipercaya menembus skuad utama. Kualitas asah bola dan kematangan dalam membaca permainan menjadi faktor utama yang mengejutkan rekan setim maupun staf pelatih. Meski masih belia, Fernandes mampu menjaga ketenangan dan tahu kapan harus mengatur tempo permainan. Kini fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan fisik. Barcelona ingin sang gelandang mengikuti jejak Pedri dan Lamine Yamal yang sebelumnya juga menjalani proses serupa untuk memperkuat tubuh mereka. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah membangun massa otot sekaligus meningkatkan daya tahan, sebuah aspek yang semakin krusial untuk bersaing di level sepak bola elit. Frenkie de Jong telah kembali berlatih bersama Barcelona. Barcelona akan menghadapi Valencia besok dalam laga kandang pertama mereka di musim 2025-2026 di Estadi Johan Cruyff.
Jelang laga, Frenkie de Jong telah kembali berlatih bersama tim Blaugrana setelah kehilangan poin melawan Rayo Vallecano sebelum jeda internasional, berharap dapat kembali ke jalur kemenangan pada hari Minggu. Menjelang pertandingan, Barca mendapat pukulan telak karena Lamine Yamal absen dari latihan karena masalah fisik. Namun ada kabar baik datang dari sesi latihan Barcelona hari ini, karena Sport mengkonfirmasi bahwa Frenkie de Jong telah berlatih dengan anggota skuad lainnya secara normal. Gelandang berusia 28 tahun itu kembali lebih awal dari kamp pelatihan Belanda selama jeda internasional karena rasa tidak nyaman di bokongnya. Meskipun masalahnya tidak serius, sang gelandang diperkirakan tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Valencia, terlebih lagi setelah ia tidak berlatih pada hari Jumat. Namun De Jong tetap berlatih bersama seluruh skuad dalam latihan kelompok menjelang pertandingan melawan Valencia. Jadi ada kemungkinan pemain Belanda itu akan diizinkan untuk menghadapi Losce di Estadio Johan Cruyff besok. Meski demikian, Flick menyatakan De Jong belum bisa bermain melawan Valencia. Frenkie tidak bisa bermain besok, Mark tidak akan masuk starting lineup, tetapi dia akan berada di bangku cadangan, dan langkah selanjutnya dalam proses pemulihannya adalah untuk bisa bermain. Saya tidak sabar melihatnya di lapangan dan bermain lebih banyak lagi, ujar Hansi Flick. Sementara itu, Marc Bernal tetap berlatih bersama tim seperti biasa dan diperkirakan akan mendapatkan izin medis untuk pertandingan besok. Gavi dan Marc-Andre ter Stegen masih belum tersedia karena cedera. Pelatih Valencia berikan tanggapan jelang laga di Estadio Johan Cruyff. Barcelona akan berhadapan dengan Valencia minggu ini dalam laga kandang pertama mereka di La Liga musim 2025-2026. Pelatih Valencia berikan tanggapan. Namun pertandingan tersebut tidak akan dimainkan di Spotify Camp Nou karena stadion tersebut masih belum siap untuk dibuka kembali. Sebagai gantinya, tim Katalan akan menjamu Losce di Estadio Johan Cruyff di hadapan 6.000 penonton. Fakta bahwa stadion tersebut baru dikonfirmasi secara resmi 5 hari sebelum pertandingan menyebabkan banyak kebingungan. Namun dengan pertandingan yang kini akan dimainkan di Estadio Johan Cruyff, manajer Valencia Carlos Corberán telah berbagi pendapatnya tentang kemungkinan menghadapi Barcelona di tempat alternatif. Ini situasi yang tidak biasa karena stadion biasanya sudah diketahui sebelumnya dan federasi serta La Liga menetapkan aturan dan harus memastikan aturan tersebut dipatuhi. Yang saya lakukan adalah fokus pada diri sendiri, terlepas dari lapangan tempat kami bermain, ujar Corberán. Pelatih Valencia menekankan bahwa ukuran lapangan bukanlah masalah, tetapi menunjukkan bahwa hal itu mempengaruhi bagian terpenting dari sepak bola, yaitu pendukung. Ketika stadion diumumkan, klub berupaya menghadirkan 290 orang untuk mendukung tim. Kami pikir itu perlu. Hal itu tidak sejalan dengan tingkat prestise kompetisi. Ia melanjutkan. Soal olahraga, Corberán mengakui bahwa Valencia belakangan ini tampil buruk melawan Barcelona, kalah 7-1 dan 5-0 dalam pertemuan terakhir mereka dan harus meningkatkan performanya akhir pekan ini. Kami mencoba mengubah rasa sakit itu menjadi kemarahan dan motivasi untuk menunjukkan bahwa kedua pertandingan itu tidak akan mewakili Valencia, ia melanjutkan. Pelatih Valencia yang menyadari skala pertandingannya menyoroti kualitas para pemain Barcelona, Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, dan Marcus Rashford. Mereka jauh lebih unggul daripada di lapangan atau tribun di Estadio Johan Cruyff, Carlos Corberán menambahkan.